Waduh, akhirnya. Dok. Ya, baik dok. Selamat sore kepada para moms dan ayah yang kami hormati. Semoga semua dalam kondisi baik, sehat. Senang ya pada sore hari ini kita berdua bisa bersama ya. Akan mengulas sesuatu informasi yang sangat menarik dan ditunggu para moms di rumah ya dok. Iya, Semoga semua topik dalam kondisi baik. betul. Betul sekali, Dok. Topik ini tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu nih oleh para moms. Karena banyak sekali yang kebingungan ya, Dokter Dian ya. Gimana nih, Dok? Mau mulai MPASI? Kapan bisa mulai? Terus MPASI yang tepat yang seperti apa? Bikinnya dari apa? Boleh yang homemade atau yang sertifikasi? Banyak mama-mama yang sering bingung nih, Dokter Dian. Dokter Dian sering nggak dapat curhatan begitu dari para moms? Ah, iya dok, benar dokter Ajeng. Saya sering banget mendapat curhatan dari para moms ya, yang mengeluh mengenai berat badan anaknya, stuck, tidak tidak naik atau sudah 2-3 bulan tidak ada peningkatan berat badan. Kemudian banyak juga para moms yang bingung, gimana ya dok memberikan MPASI yang tepat untuk anak saya supaya tumbuh kembangnya bisa sesuai lah ya dengan tahapan sesuai usianya. Nah, itu yang paling banyak ditanyakan para orang tua ke kita sebagai dokter anak, dokter Ajeng. Itu yang mereka keluhkan. Mereka bingung karena kita tahu bahwa pemberian MPASI itu tidak melulu hanya buat makanan yang enak buat anak, tetapi ternyata banyak para moms kurang mengetahui sebenarnya MPASI yang benar tuh pembuatannya yang bagaimana gitu dokter Ajeng. Waduh, udah nggak sabar lagi nih dok, ingin ngobrol tentunya para mams ya. Dan buat para mams, jangan lupa disimak benar-benar nih obrolan saya dengan dokter Dian. Kenapa nih? Karena di sore hari ini kita didukung oleh Promina, kita akan ada 5 giveaway untuk para mams yang beruntung. Jadi ada 3 kuis yang akan kita tanyakan nih di tengah-tengah pembahasan dan dua review untuk moms yang bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana ya MPASI yang tepat buat si kecil. Nah, nggak usah tunggu lama-lama lagi ya dok, karena banyak yang udah nggak sabar nih. Nah, sekarang pertanyaan pertama nih, kapan harus mulai MPASI? Nah, ini kan sering banget ya ditanyain sama moms ya. Soalnya ada yang bilang, oh MPASI 6 bulan. Ada yang, kalau mau MPASI dini boleh nggak dok? 4 bulan boleh nggak dok? Sebetulnya kan ada 3 guideline ya dokter Dian ya. Kalau dari WHO di usia 6 bulan dan IPAI juga. Kalau dari AAP dari Amerika, kalau bayi dengan ASI di usia 6 bulan, tapi bayi dengan susu formula di usia 4 bulan. Kalau dari Eropa, di usia 17 sampai 26 minggu, bayi harus usus bayi siap untuk menerima makanan. Nah, jadi ini nih yang kadang-kadang membuat mams galau. Dokter Dian, selain dari usia, kan harus ada tanda-tanda siap makan. Apa dok? Kapan bayi boleh mulai MPASI? Tanda-tanda siap makan itu yang seperti apa dokter Dian? Ya, kita mengetahui tanda siap makan pada bayi itu apabila si bayi betul sudah bisa duduk tegak, ya. Nah, yang kedua, bayi menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Contoh nih, papahnya makan di sebelahnya, ya. Moms juga makan sebelahnya. Dia tertarik juga pengen ikut. Begitu disodorin makanan tuh di depan mulutnya, si bayi si kecil ini, wah, kayaknya ada keinginan untuk wajah apa mukanya ini untuk Pingin ya. menghampiri makanan tersebut. Ya, ada keinginan untuk makan. Yang berikutnya selain itu ada juga lidah ya. Biasanya bayi-bayi di bawah 6 bulan tuh kan lidahnya mengalami terjulur di luar karena semua benda-benda di sekitarnya kan rasanya ingin dimasukin ke dalam mulutnya. Nah, lidah terjulur itu sudah tidak tampak pada bayi-bayi yang sudah mulai siap makan. Jadi tidak menjulur lagi, tapi sudah masuk ke dalam. Itu adalah beberapa tanda bayi menunjukkan tanda siap makan gitu. Waduh,
Mams, tadi udah dengerin ya penjelasan dokter Dian ya. Jadi selain dari usia, kita harus tahu juga apa sih tanda-tanda bayi siap makan. Nah, dokter Dian, tadi kan mama-mama, para mams sudah pada dengerin semua nih. Sekarang boleh dong dok, saya kasih kuis nih yang pertama buat para mams. Oke. Dokter Dian udah jelasin, udah kasih contoh kayak gimana sih bayi yang siap makan. Boleh nggak para mams sebutin dong 2 aja tanda anak siap makan ya. Nanti buat para mams yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari Promina. Sambil kita menunggu para mams nih yang untuk menjawab pertanyaan nih, sebutkan 2 dari tanda bayi siap makan. Saya mau tanya, untuk memulai MPASI yang tepat, sebetulnya MPASI yang tepat itu yang seperti apa sih dokter Dian? Ya, MPASI yang tepat ya. MPASI yang tepat itu adalah MPASI yang mengikuti kaidah MPASI bernutrisi yang seimbang gitu ya. Nutrisi seimbang. Nah, mengapa MPASI itu penting dengan nutrisi yang seimbang? Nah, itu karena MPASI ini sebenarnya ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi pemberian nutrisi seimbang itu adalah makanan MPASI yang selain seimbang juga terfortifikasi. Mengapa? Karena kita tahu makanan nutrisi seimbang MPASI yang mengandung makro dan mikronutrien yang seimbang. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak, ya, seratnya seimbang dan mengandung mikronutrien yang penting. Di antaranya adalah zat besi dibutuhkan 97%. Makanan MPASI yang bagus adalah MPASI yang terfortifikasi. Istilahnya MPASI yang terfortifikasi. MPASI yang mengandung zat besi 97%. Selain itu, MPASI yang baik dan benar adalah MPASI yang mengandung mikronutrien vitamin D sekitar 94%. Karena kita tahu vitamin D berfungsi untuk imunitas tubuh. Ya, untuk pertumbuhan tulang gigi juga. Selain itu juga mengandung mikronutrien lain yaitu seng sekitar 78%. Dan banyak mikronutrien lain seperti kalsium dan lain-lainnya itu harus ada di sebuah buatan MPASI seorang mams di rumah untuk si kecil ya. Selain itu MPASI itu harus diberikan. Mengapa? Karena penting untuk melatih oromotor, keterampilan oromotor ya, mulut, rahang si kecil. Karena ini nanti akan berhubungan dokter dengan kemampuan bicara si kecil. Nah, jadi itu adalah MPASI yang nantinya harus dibuat oleh para mams di rumah untuk tumbuh kembang optimal si kecil, gitu dok. Wah, menarik sekali ya penjelasannya ya. Jadi tadi disimak mams. Jadi MPASI yang tepat adalah yang gizinya seimbang. Jadi tidak hanya makronutrien, tapi juga mengandung mikronutrien. Dokter Dian, kita sudah dapat 1 jawaban nih. Kita sudah dapat 1 pemenang. Selamat ya kepada Mama Fitriani yang sudah menjawab loh, sudah bisa duduk dan tidak menjulurkan lidah. Oke, nanti selamat. Sri akan dihubungi ya oleh pihak Promina. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Tadi kan kita udah ngomongin yang tepat kandungannya harus gizi seimbang. Terus tadi dokter Dian sempat singgung-singgung nih masalah pemotor, yaitu kemampuan anak untuk makan, untuk mengunyah, mengulung, sampai menelan nih. Nah, masalah memulai MPASI nih dok, kan kita pasti tahu ya, mama-mama kadang masih ada yang nanya nih, walaupun udah sering dong dibahas di mana-mana tentang MPASI tunggal dan MPASI 4 bintang. Sebetulnya nih, kadang-kadang ada yang nggak pede dokter Dian. Aduh, mau mulai MPASI, apa langsung dikasih semuanya? Atau boleh nggak menu tunggal dulu nih, kita bikin nih puree dari misalnya buah pisang, dicampur dengan asinan nih. Bagaimana sebaiknya nih dokter Dian? Mulai dari mana dulu nih kalau mau mulai MPASI? Ya, MPASI itu untuk yang saat ini banyak sekali para moms mendengar atau melihat di sosial media, mendengar dari banyak sumber bahwa ada yang menu tunggal, baru makan
awal sudah dikasih pisang kerok ya, apel bubur sama apel saja, itu namanya menu tunggal. Ada yang mengatakan menu tunggal harus diberikan dulu dokter selama 14 hari katanya, benarkah seperti itu? Nah, ada juga sumber lain yang mengatakan harusnya makan MPASI itu menunya 4 bintang ya dok, bener nggak kayak gitu? Nah, jadi MPASI dengan menu tunggal maupun menu 4 bintang itu tidak benar. Itu Tuh, tidak tepat. mama-mama. Ya. Nah, Mengapa? dokter Dian, sebentar Ya, dok. Jadi mama-mama nih ingat ya apa yang dokter Dian bilang. Jadi bukan menu tunggal, bukan 4 bintang. Jadi kalau bukan menu tunggal, bukan 4 bintang, menu seperti apa dokter Dian? ya. Jadi kenapa nggak boleh menu tunggal ya? Karena menu tunggal itu tidak bisa memenuhi zat gizi mikro maupun makronutriennya, gitu ya. Contoh nih, menu tunggalnya pisang sama nasi atau tepung beras sama pisang gitu. Memang sih bisa memenuhi kebutuhan energinya si kecil, betul ya. Tetapi ternyata di dalam makanan tersebut tidak ada zat besinya ya, tidak mengandung lemak yang cukup, protein dan zinc. Padahal saya tadi mengatakan pemberian MPASI nutrisi seimbang adalah MPASI yang mengandung 97% zat besi, 94% vitamin D dan zinc. Itu kebutuhan mikronutrien yang sangat penting di dalam MPASI. Nah, kemudian bagaimana dengan menu 4 bintang? Kan nggak boleh juga dok. Iya, tidak tepat. Kenapa? Karena kandungannya 4 bintang nih ternyata ya kadar lemaknya sangat minimal gitu. Nah, sedangkan kita tahu anak di bawah 2 tahun otaknya sedang bertumbuh pesat. Makanan otak bayi di bawah 2 tahun adalah 97% penyusun otak adalah asam lemak omega 3 ya. Jadi anak sangat butuh sekali makanan-makanan yang bersumber lemak tinggi di dalam MPASI-nya. Nah, maka dari itu nutrisi seimbang itu contohnya nih, di dalam satu mangkoknya anak kebutuhan karbohidratnya 30-50%. Proteinnya utamakan protein hewani, yaitu sekitar 15-20%, Mas. Lalu kebutuhan lemaknya, nih ya, ingat, 30-40% banyaknya di dalam sekali makan. Lalu bagaimana kebutuhan sayurannya, dokter? Nggak boleh banyak-banyak. Sayurnya just hanya untuk pengenalan saja. Hanya sekitar 10%, kecil loh. Beda dengan kita ya dokter Ajeng kalau makan. Iya, betul sekali. Lemaknya sedikit, ya. Proteinnya cukup, itu kita. Tapi pada anak yang sedang bertumbuh otaknya sampai masa golden period atau masa perkembangan emas otak, justru mereka makanannya kebalikan dari kita. Harus banyak lemaknya, protein hewannya dominan, dicukupkan sekitar 20% itu ya. Bukannya berarti saya melarang untuk protein nabati, tidak. Karena protein nabati tidak bisa mendukung penuh untuk perkembangan otak si kecil dan bodybuilding atau pembentukan otot-ototnya, dia nggak bisa gitu. Jadi yang dikatakan nutrisi seimbang itu yang makronutriennya cukup, tadi saya sudah jelaskan, dan mengandung mikronutrien atau zat gizi mikro yang cukup di dalamnya. Begitu dokter Ajeng. Wow, jelas sekali ya mama-mama tadi penjelasannya dokter Dian. Mengingatkan kembali mama-mama, tadi kan dokter Dian sempat ngomongin tentang golden age, golden period ya. Jadi ada rentang namanya jendela terbaik nih untuk pertumbuhan otak, yaitu yang dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, buat mama-mama yang lupa atau yang belum tahu nih istilah 1000 hari kehidupan, jadi 1000 hari kehidupan dimulai dari sejak dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 tahun, di mana di situ otak berkembang secara maksimal sampai 80% fungsi dan ukuran otak dewasa.
Nah, dokter Dian, tadi dokter Dian udah nyinggung nih, komponen gizi apa yang penting untuk perkembangan otak. Nah, boleh nggak saya kasih kuis nih ke mama-mama? Ayo mama-mama yang tadi dengerin dokter Dian ngomong nih, jadi dokter Dian sempat bahas loh, beda banget ya komposisi untuk MPASI dengan komposisi makan kita sebagai orang dewasa, di mana tadi lemaknya 30-40%. Pertanyaan saya adalah, komponen lemak apa yang berfungsi untuk pembentukan otak? Wah, kalau tadi mama-mama dengerin, bisa loh dapat giveaway dari Promina. Yuk, siapa yang tadi dengerin? Komponen lemak apa? Iya, mama, lemak. Maksudnya lemaknya jenis apa? Ya, sambil kita nunggu jawaban nih, Dokter Dian. Ngomongin tekstur nih. Kan otomatis kita mulai MPASI, itu kan disesuaikan dengan kemampuan motorik ya. Dalam hal ini oromotor anak, yaitu oromotor si kecil. Kita kan nggak boleh tuh langsung, ada kan namanya yang baby led weaning, langsung dikasih makanan padat. Enggak, kita harus mulai tekstur dari yang paling lembut, bertahap naik sampai jadi kasar, sampai akhirnya bisa jadi makanan rumah tangga. Nah, Dokter Dian, mengenai tekstur sendiri, ada nggak sih dok tips-tips pada saat awal mulai MPASI? Sebetulnya teksturnya itu seperti apa ya dok? Ya, untuk memulai MPASI awal itu dibutuhkan tekstur makanan yang halus, lembut ya, sesuai dengan usianya ya. Bila kita memulai di 6 bulan, kita bisa menggunakan bubur saring atau bubur lumat ya, bubur yang halus lembut. Kenapa? Karena otot-otot rahang atau kemampuan oromotor anak usia 6 bulan itu belum maksimal ya. Jadi dia harus memulai dari tekstur yang lembut dan halus dulu. Tetapi cara pengolahannya jangan terlalu encer, Mams. Jadi kalau Mams sendokin gini, tekstur itu pastikan tidak tumpah dari sendok Anda. Jadi Mams buat buburnya, lalu dimiringin sendoknya. Kalau tidak tumpah, berarti itu teksturnya sudah cukup baik. Nah, mungkin awal mulanya agak sedikit encer, tapi jangan terlalu lama, Mams. Karena tiap hari harus dinaikkan kekentalannya sampai tercapai target untuk anak usia 6 bulan bertekstur puree atau berbentuk bubur saring yang kalau disendokin tidak tumpah dari sendoknya. Itu untuk derajat kekentalannya, Mams. Gitu kira-kira mengerti ya, Mams ya? Wah, sangat mudah dimengerti Dokter Dian. Sangat lengkap sekali penjelasannya dan sederhana ya. Jadi mama-mama bisa ngerti nih. Pokoknya kalau disendok jangan sampai tumpah. Dokter Dian, kita sudah dapat nih pemenang kedua. Untuk pemenang kedua, kepada yang menang adalah yaitu Ibu Ririn Lubis. Jawabannya omega 3. Maaf ya, tadi soalnya Ririn. Omega 3 itu bukan, karena asam amino itu protein. Sedangkan ini kan tadi pertanyaannya adalah komponen lemak apakah yang berfungsi untuk pembentukan otak ya. Jadi selamat kepada Ibu Ririn Lubis. Ya, nanti akan mendapatkan giveaway dari Promina. Oke, ya, jadi ya itu tekstur. Iya, tekstur 6 bulan. Lalu nanti jangan lupa, Mam, setiap bulan sesuai usia, tekstur harus dinaikkan teksturnya dari yang halus menjadi kasar, bertahap dinaikkan tiap usia. Sehingga diharapkan nanti usia 12 bulan si kecil sudah makan makanan keluarga atau sudah bisa makan nasi ya, seperti Mams makan sehari-hari. Oke, jadi jangan takut-takut, Mams. Memang harus naik bertahap. Karena nanti kalau memang tidak naik tekstur, ingat loh Mams, ada periode kritis oromotor, yaitu di umur 6-9 bulan. Kalau kita tidak naik tekstur di situ, nanti di kemudian hari akan terjadi masalah. Nanti anaknya suka mengemut, lalu suka melepeh, nggak mau buka mulut, bahkan nanti ada yang berat badannya nggak naik-naik. Dan berhubungan juga loh dengan kemampuan bicara anak. Nah, Dokter Dian, kita sudah ngomongin tekstur nih. Setelah itu tadi udah komposisinya gimana, kapan mulai MPASI, komposisi MPASI yang benar seperti apa, teksturnya harus bagaimana. Nah, yang tidak kalah penting, sebetulnya apa ya peran dari pemberian nutrisi yang tepat pada
MPASI? Ya, nutrisi di dalam MPASI yang memiliki peran yang sangat penting ya Dokter Ajeng ya. Ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah bisa mencegah malnutrisi. Ya, selain itu juga bisa menunjang tumbuh kembang si kecil lebih optimal. Jadi pemberian MPASI itu dengan nutrisi yang tepat itu merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting, malnutrisi, kebodohan, kekurangan gizi pada periode 1000 hari pertama ya. Jadi itu 1000 hari pertama adalah masa-masa yang sangat rawan dalam pemberian MPASI. Kalau mam salah dalam pemberian MPASI, kurang tepat nutrisinya tidak seimbang, maka hal-hal yang tidak kita inginkan yaitu malnutrisi. Mal itu salah, nutrisi itu gizi. Jadi zat gizi yang salah akan berdampak untuk dia dewasa nanti. Itu kuncinya di 1000 hari pertama. Makanya Mams, karena masa-masa ini sangat riskan karena dapat berdampak pada kondisi fisik dan tingkat kecerdasannya pun akan terganggu secara permanen. Ya, kalau anak mengalami gangguan nutrisi akibat MPASI yang kurang benar, maka anak yang mengalami stunting, kurang gizi, itu otaknya mengalami gangguan yang permanen, nggak bisa lagi diperbaiki, sulit gitu ya. Dan dan salah satu penyebab stunting itu memang yaitu karena kekurangan gizi pada 1000 hari pertama. Itu yang pertama. Yang kedua Dok, ada? Jadi tadi yang pertama penting ya. Jadi ternyata pemberian MPASI yang tepat mencegah malnutrisi, mencegah status gizi kurang, apalagi gizi buruk, dan juga mencegah stunting. Siapa sih para moms yang rela ya kalau anaknya stunting? Pastinya semua pingin dong yang terbaik untuk si buah hati, si kecil. Nah, karena itu jangan lupa berikanlah MPASI yang tepat. Yang kedua yang tidak kalah penting tadi Dokter Dian sudah sebutkan ya, moms. Jadi ternyata peran MPASI yang tepat adalah untuk perkembangan otak dan kecerdasan. Tadi seperti Dokter Dian sudah bilang, kalau MPASI juga berperan loh, apalagi di 1000 hari pertama kehidupan, karena pembentukan otak si kecil 80% adalah di 2 tahun pertama. Dan yang ketiga yang tidak penting Dokter Dian, imunitas Dokter Dian. Kalau MPASI tepat, anaknya nggak mudah sakit. Jadi anak bisa kreatif, mengeksplorasi lingkungan. Ya, kalau nggak dikasih MPASI yang tepat, jadi bulan ini pergi ke Dokter Dian, bulan depan ke Dokter Ajeng, bulan depannya lagi Dokter Dian, bulan depan ke Dokter Ajeng. Nah, kalau imunisasi nggak apa-apa untuk menjaga dan melindungi dari penyakit berbahaya. Masalahnya ini bulan ini sakit batuk, bulan depan mencret. Nah, daripada begitu, lebih baik kita berikan MPASI yang tepat. Ya, benar sekali. Maaf ya, imunitas si kecil ini memang kalau umur 2 tahun ini belum berkembang sempurna ya. Maka dari itu dia butuh nutrisi yang mengandung terutama gizi seimbang dan mengandung gizi diantaranya seperti vitamin A, C, E, dan zinc itu penting ya karena vitamin itu merupakan antioksidan. Nah, itu jangan lupa ya. Ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil karena imunitas tubuh ini membuat si kecil akan mudah bereksplorasi di masa-masa tumbuh kembangnya, Mams ya. Betul sekali Dokter Dian. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini ya Dok, kalau kita nggak menjaga imunitas si kecil, otomatis si kecil mudah tertular penyakit. Apalagi di era pandemi COVID-19. Jadi Mams, si kecil tidak hanya membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein, tapi juga zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Dokter Dian, boleh nggak saya selak nih ada pertanyaan masuk dulu nih dari Moms Ansela. Nah ini kalau anak saya naik tekstur, dia malah muntah. Kira-kira mesti gimana ya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan Mams. Kalau muntah itu kita harus mensiasatinya dengan cara memberikan tidak langsung 1 sendok makannya dia ya, kita berikan sedikit aja bertahap karena masa kritis
perkembangan makan pada si kecil, yaitu usia 6 sampai 9 bulan. Jadi di usia kritis ini memang tidak semua anak-anak itu sama antara bayi yang satu dengan bayi yang lain. Jadi yang pertama, teksturnya pastikan lembut dan jumlahnya sedikit seujung sendok, lama-lama setengah sendok, lalu satu sendoknya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan makanan yang Anda buat beraroma enak gitu ya, wangi gitu, sedap dan rasanya pun enak gitu ya. Oke, jadi memang MPASI yang diberikan harus MPASI 4 tepat ya Dokter Dian ya. Jadi 4 tepat itu adalah sesuai dengan tahapan usia. Yang kedua, tekstur naik bertahap. Yang ketiga, asupan gizinya harus mengandung gizi seimbang. Dan yang keempat, tidak kalah penting adalah rasa. Jadi ada pilihan rasa bervariasi dan tentu saja enak. Nah, di sini nih kreativitas Mam diuji untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil. Nah, Dokter Dian. Oke, sekarang kita ngomongin nih, Mams banyak loh yang sibuk bekerja nih. Atau kadang-kadang di rumah tapi ada ngurus kakaknya, ada lagi kakaknya online sekolah ya, jadi itu ada pekerjaan rumah. Kadang nggak sempat nih buat MPASI homemade. Sebetulnya boleh nggak sih kalau dikasih MPASI pabrikan atau MPASI fortifikasi? Ya, ini banyak sekali memang para moms yang bingung ya. Dok, MPASI fortifikasi itu yang dijual-jual itu yang gimana, bagus enggak? Jadi MPASI fortifikasi itu adalah MPASI yang harus kita ikuti di saat ini. Jadi tidak hanya MPASI asal membuat, tapi harus difikirkan kebutuhan zat besinya itu cukup, yaitu mencapai sekitar 94-97% mengandung zat besi. Mengapa? Karena zat besi penting untuk perkembangan otak si kecil, untuk imunitas dan pembentukan otot tubuh ya. Nah, dipastikan MPASI itu ada MPASI homemade atau rumahan dan MPASI yang terfortifikasi ya, yang instan yang ada di pasaran ya. Kita tidak boleh berpatokan hanya homemade aja. Apakah yakin moms di sini masak kebutuhan nutrisi terutama mikronutriennya sudah tercukupi dari masakan Anda? Nah, masakan homemade itu penting, Mams, untuk mengenalkan cita rasa Nusantara atau cita rasa makanan keluarga. Tetapi, apakah Anda yakin makanan yang Anda buat itu kebutuhan mikronutriennya cukup, terutama zat besi? Nah, maka dari itu Mams keluarlah MPASI fortifikasi ya, yang ada banyak kita temukan di pasaran ya, bubur instan. Kenapa? Karena makanan MPASI tersebut itu sudah disesuaikan kebutuhan mikronutriennya sesuai dengan Kodeks Alimentarius ya, harus tidak mengandung pengawet, perasa buatan, pewangi buatan ya, tidak ya, sudah dipastikan aman, higienis ya, tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, dengan pemberian MPASI fortifikasi tersebut itu akan melengkapi masakan MPASI homemade yang ibu Mams buat ya. Jadi itu dapat melengkapi gitu. Jadi jangan wah homemade terus gitu, atau itu kurang benar. Jadi sebaiknya dikombinasi gitu. Oke, jadi nggak masalah ya Dok ya kalau misalnya dikombinasi, kan bisa aja dari MPASI fortifikasi, misalnya kita beri tambahan protein hewani atau kita berikan tambahan lemak. Ada masalah nggak Dok kalau dicampur? Oh, itu memang sarannya memang seperti itu. Jadi awal mula pemberian MPASI yang terfortifikasi mungkin awalnya untuk pengenalan bubur dengan susu, tetapi lama-lama bubur tersebut, makanan tersebut itu harus ditambahkan lauk-lauk lainnya seperti protein hewani, harus ditambahkan sayur lagi atau lemak lagi untuk melengkapi lebih lagi mikronutrien dan makronutriennya gitu. Oh, jadi nggak ada masalah ya Mams. Jadi tergantung kembali lagi kita harus menjadi Mams yang kreatif untuk tumbuh kembang optimal si kecil ya.
Mak, Dokter Dian, sebelum kita lanjut nih, saya mau kasih kuis lagi nih ke para moms. Tadi Dokter Dian sudah sebutkan loh, MPASI yang beredar, yaitu MPASI fortifikasi, itu harus sesuai dengan Kodeks Alimentari WHO. Jadi ada persyaratan nih dari WHO. Jadi yang bisa beredar itu tidak sembarangan. Nah, saya nggak minta banyak, Dokter Dian. Boleh nggak, Mams? Tadi kalau udah dengerin nih, sebutin aja deh 2 syarat dari MPASI fortifikasi atau instan atau pabrikum yang bisa beredar sesuai dengan persyaratan WHO. Oke, sambil kita nunggu jawaban nih, Dokter Dian, ngomongin lagi nih tadi soal MPASI. Tadi kan dibilang kan dia diberikan fortifikasi besi. Sebetulnya kebutuhan besi pada bayi itu seberapa banyak sih, Dok? Emang nggak bisa ya kalau dipenuhi dari sumber makanan saja? Iya, MPASI MPASI fortifikasi itu di usia bayi 6 sampai 12 bulan. Itu biasanya seorang bayi memerlukan zat besi sebesar 11 mg per harinya. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan zat besi sebanyak 11 mg ini, seorang bayi umur 6 bulan itu mendapatkan dari ASI aja hanya 0,2 mg per harinya, Dokter Ajeng. Jadi kenapa ada MPASI? MPASI itu makanan pendamping ASI. Kenapa? Karena ASI udah nggak bisa memenuhi kebutuhan zat besi. Dia hanya menyumbang 0,2 mg per hari. Padahal kebutuhan zat besi si kecil 6-12 bulan membutuhkan 11 mg zat besi. Nah, seorang bayi diharapkan sisanya 10,8 mg, itu mereka bisa mendapatkan zat besi itu dari MPASI. Nah, sumber zat besi yang terbaik dari MPASI yang mengandung besi tinggi adalah daging merah. Ya, daging merah seperti daging sapi cincang itu mengandung 0,8 mg zat besi ya per 28 gramnya. Selain itu hati ayam. Hati ayam itu mengandung 3,6 mg dari 28 gramnya. Selain itu selain hati ayam, apalagi sayuran. Sayuran tuh contohnya bayam yang direbus. Bayam direbus itu mengandung zat besi cuman 1 mg dari 28 gram gitu. Tapi yang diserap ternyata dari sayur-sayuran itu nggak banyak. Makanya iya, cuman 3-8% aja, Dokter Ajeng. Makanya kenapa kita selalu mengunggul-unggulkan protein hewan yang didapat dari daging merah, hati ayam, hati sapi ya. Terus apalagi itu yang protein hewan itu kenapa? Karena zat besinya itu diserap sempurna oleh tubuh secara maksimal. Itu alasannya, Dokter Ajeng gitu. Oke, nah jadi seperti itu ya, Dokter Dian ya. Ternyata kebutuhan zat besi itu harus dipenuhi loh, Mams. Kenapa? Karena penting juga loh, selain untuk kesehatan anak gak gampang sakit, juga untuk kecerdasan anak. Ingat loh, salah satu penyakit silent disease di Indonesia adalah anemia defisiensi besi karena kekurangan zat besi. Dan besar angkanya 44,5% loh anak Indonesia menderita anemia atau kurang darah karena kekurangan zat besi. Nah, Dokter Dian berarti bisa saling melengkapi ya antara MPASI homemade dan MPASI instan ya. Nah, iya, MPASI ini sangat penting. Kenapa? Karena kebutuhan 11 mg zat besi bayi itu kan didapat sebenarnya contohnya ya, Dok, harus makan sekitar 3 ons daging merah per hari. Dokter, kalau kita pikir kan nggak mungkin kapasitas lambung bayi yang kecil itu bisa makan 3 ons daging merah gitu untuk memenuhi 11 mg zat besinya. Nah, apakah bayi bisa makan 28 gram hati sebanyak itu untuk mendapatkan 11 mg zat besi? Maka dari itu muncullah MPASI instan yang terfortifikasi. Ya, hanya dengan pemberian 2 kali pemberian MPASI instan ini sudah memenuhi
kebutuhan zat besi harian untuk si kecil usia 6 sampai 12 bulan. Itu maksudnya gitu. Oh, jadi jelas banget ya Mams ya, kenapa sih ada MPASI fortifikasi? Jadi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikronutrien, salah satunya yang penting adalah zat besi. Oleh karena itu, dari rekomendasi IDA, Ikatan Dokter Anak Indonesia 2011, untuk bayi ASI eksklusif di atas 6 bulan diberikan juga loh suplementasi zat besi, tapi tentunya semua harus dikonsultasikan dulu loh dengan dokter spesialis anak ya. Dokter Dian, boleh nggak saya ada satu pertanyaan nih, saya pilih dari Mams. Oke, jadi ada pertanyaan nih. Kalau misalnya dokter, dari Mama Rahma MFR, apa sih tanda kekurangan zat besi pada anak? Dampaknya saat besar, nanti anaknya jadi seperti apa ya? Wah, pertanyaan yang bagus sekali ya, Mama Rahma. Ya, jadi kalau anak makan zat besinya kurang, maka dari secara fisik kita akan melihat anak ini tidak aktif, sering sakit, ya. Pada anak-anak yang sudah di masa belajar, daya konsentrasi dari memori dia agak malas, jadi nggak bisa tahan lama belajarnya, itu ya. Yang berikutnya dari klinis kita bisa melihat anak yang kurang zat besi itu tampak pucat ya di konjungtiva mata bawah ini, kelopak mata dalam itu tampak pucat, telapak tangan juga tampak pucat, bibir juga tampak pucat gitu ya. Itu merupakan tanda-tanda anak ini juga mengalami gangguan kekurangan zat besi. Selain itu ada juga dampak zat besi ini mengganggu behavior atau perilaku. Di antaranya perilaku yang aneh, seperti contohnya suka makan kertas, tisu, ya, makan hal-hal yang aneh gitu. Cat tembok itu suka dimakan. Nah, itu adalah tanda-tanda salah satu anak defisiensi atau kekurangan zat besi. Apa dampaknya? Ya ini kadang-kadang para moms tidak menyadari anaknya mengalami gangguan besi atau gangguan kekurangan zat besi atau tidak. Maka dari itu dibutuhkan medical check up screening pediatrik atau medical check up anak-anak untuk mengetahui berapa jumlah kadar zat besi di dalam darah si kecil. Karena apa dampaknya di kemudian hari saat dewasa? Si kecil akan mengalami gangguan prestasi belajar, ya, gangguan perilaku, temperamen, ya. Itu adalah banyak sekali gejala-gejala anak-anak yang tidak tangguh, ya, tidak aktif, tidak ceria, salah satunya akibat kekurangan zat besi. Ya, begitu. Wah, ayo Mas, jangan sampai si kecil kekurangan zat besi loh, karena ternyata efeknya serem juga ya, Dokter Dian ya. Wah, kalau saya pilih anak saya bukan hanya tumbuh sehat, tapi juga tumbuh cerdas. Nah, untuk tahu nih, Mam, apakah pemberian MPASI sudah tepat? Jangan lupa setiap bulan saat Mam pergi imunisasi ke dokter spesialis anak, dipantau loh kurva pertumbuhannya. Jadi untuk kenaikan berat badan di 3 bulan pertama 900 gram per bulan. Untuk usia 4-6 bulan 600 gram per bulan, 6-9 bulan 450 gram per bulan, lalu 9-12 bulan 360 gram per bulan. Dan untuk anak usia di atas 1 tahun 2 kilogram per tahun. Jangan lupa di-download juga aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu sangat membantu sekali ya di tempat praktek ya buat para mams ya, Dokter Dian. Benar sekali, benar sekali. Jadi pastikan setiap bulan Anda datang ke dokter spesialis anak Anda, minta diukur berat badan, panjang badan, dan lingkar kepalanya. Tadi Dokter Ajeng sudah menjelaskan tentang berat badan patokan per bulannya harus naik berapa. Nah, jangan lupa panjang badan, lingkar kepala itu juga sangat penting karena masih ditemukan banyak para moms yang lupa untuk minta diukur itu. Karena indikator pertumbuhan tuh ya 3 ini gitu, karena nanti akan mempengaruhi perkembangannya juga gitu. Bentar. Oke, Dokter Dian, tadi kan kita sudah dapat 3 pemenang ya. Yang pertama Ibu Sri Fitriani, yang kedua Ibu Riri Lubis, dan yang ketiga adalah Hafiz Tony. Jadi selamat ya untuk ketiga pemenang yang beruntung sudah menjawab pertanyaan kuis. Tapi jangan khawatir loh, untuk moms yang belum menjawab pertanyaan, kita masih ada 2 giveaway lagi dari Promina. Nanti setelah
IG Live ini dibuat ringkasan ya Mams, dan jangan lupa loh di tag @dian_pratama_md, @dokajeng, dan @bayi_sehat_promina ya. Nanti akan dipilih untuk dua ringkasan yang paling beruntung dan paling lengkap komplit apa sih isi dari IG Live hari ini. Dua pemenang yang memberikan ringkasan yang jelas, tepat ya, nggak usah panjang-panjang, yang jelas tepat tentang intisari ulasan kita pada sore hari ini akan mendapatkan giveaway dari Promina yang mensupport acara ini. Oke, Dokter Dian, udah banyak nih pertanyaan dari mama-mama nih. Tapi karena waktu kita terbatas, saya akan pilih dua ya, Dokter Dian. Pertanyaan pertama nih, kita jawab singkat ya. Dokter, anak saya 16 bulan makanannya ikut menu keluarga, sudah tidak makan MPASI instan. Bisa didukung dengan mendukung apa ya untuk makanan yang menunjang nutrisi mikronutrien? Jadi, pendukung jenis apa yang mendukung dari gizi mikro dari anak mama tersebut? Itu dari Mama Tri Lili. Ya, jadi kita tahu sumber zat besi itu kan selain dari makanan instan juga bisa didapatkan dari protein hewani ya. Yang tadi sudah kita ulas bahwa sumber protein hewani seperti daging, telur, ikan, dan hati ya. Selain itu jangan lupa ya Mams untuk memperbanyak pemberian lemak. Itu pastikan kebutuhan vitamin yaitu mikronutriennya pun terpenuhi dari sayur dan dari makanan-makanan yang ibu pilih yang benar-benar mengandung antioksidan tersebut yang sudah kita jelaskan tadi ya Mams. Dokter Ajeng ada yang tambahkan? Iya, itu sudah tepat sekali ya, Mams. Jadi seperti yang Dokter Dian bilang tadi, nanti kalau Mams kurang jelas, bisa ditonton lagi nih IGTV-nya. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok. Ini dari Mama Marwah B. Dok, kalau anaknya lagi GTM, boleh nggak turun tekstur dulu? Nah, ini kita bakal bahas GTM ya, Dok, di webinar nih. Ya, kita akan membahas bocoran. Ya, GTM webinar kelas kami via Zoom pada tanggal 28 Februari ya, bersama Promina lagi. Oke. Oh, ya. Jadi ya, boleh nggak turun tekstur, Dok? Ya, boleh ya. Turun tekstur sebentar, jangan terlalu lama karena GTM tuh harus dicari tahu apa penyebabnya gitu. Apakah sedang gigi tumbuh, apakah anak nggak suka dengan aroma atau masakan yang Mams buat, atau mungkin jeda minum susu dengan makan terlalu pendek ya. Anak masih kenyang minum susu terus dia nggak mau makan. Bisa juga lingkungan juga bisa mempengaruhi. Mungkin tidak makan bersama dengan keluarga karena ini juga akan mempengaruhi makan anak tersebut. Jadi memang GTM ini penyebabnya multifaktor. Harus dicari sama-sama dan bisa dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak Anda ya, Mams. Oke, jadi buat Mams ya, jangan lupa cari tahu dulu penyebabnya, baru bisa dicari solusinya. Karena masing-masing anak adalah unik. Jadi anak bukan miniatur orang dewasa, tapi adalah pribadi unik. Jadi si kecil dengan keistimewaannya masing-masing. Tentu saja kesayangan Mams semua. Dokter Dian, terima kasih ya buat Dokter Dian dan juga para moms yang sudah bergabung pada IG Live kita kali ini yang membahas tentang MPASI yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan kecil. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Promina yang telah menjadi sponsor acara kita pada sore hari ini. Nah, terima kasih Promina ya. Dapat nih, jangan lupa ya memperhatikan nutrisi yang tepat dalam MPASI yang diberikan. Seperti yang Dokter Dian sudah jelaskan tadi, yang mengandung makronutrien yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan juga mikronutrien yaitu vitamin dan mineral seperti A, C, E, zinc, dan juga zat besi. Lalu jangan lupa nutrisi itu selain mencegah malnutrisi, dia diberikan dengan tepat juga untuk kecerdasan anak dan menjaga imunitas si kecil agar si kecil tidak gampang sakit dan bisa dengan aktif mengeksplorasi lingkungan sehingga tumbuh menjadi anak yang tidak hanya sehat tapi juga cerdas. Nah, semoga ini bermanfaat ya, Mams. Dokter Dian, ada yang mau ditambahkan nih buat pesan-pesan buat para Mams di rumah? Ya, tetaplah para moms di sini menjadi moms yang kreatif dan penuh inovatif
dalam pembuatan MPASI. Pastikan MPASI yang Anda buat untuk si kecil adalah MPASI yang terfortifikasi. Selain pemberian MPASI homemade, jangan lupa untuk melengkapinya dengan MPASI instan yang terfortifikasi untuk melengkapi kebutuhan mikronutriennya yang justru sangat penting untuk tumbuh kembang optimal si kecil ya Mams ya. So be kreatif, buatlah MPASI seenak mungkin, seharum mungkin, selezat mungkin sehingga si kecil tidak mengalami gangguan tutup mulut ya, gerakan tutup mulut, susah makan atau mengalami malnutrisi. Demikian semoga apa yang kita ulas hari ini bermanfaat buat para moms di rumah. Oke, terima kasih banyak Dokter Dian dan juga para moms yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa ya moms, tadi selamat untuk 3 pemenang yang akan mendapatkan giveaway dari Promina. Dan juga untuk moms yang tadi belum beruntung, ayo dibuat ringkasan ya, jangan lupa di tag Dian Pratama MD, DOC_Ajeng, dan juga Baik Sehat Promina. Oke, karena waktu kita sudah terbatas, saya akan tutup dulu nih buat acara kita pada sore hari ini. Moms, jangan lupa ya, berikanlah MPASI yang 4 tepat, yaitu sesuai dengan tahapan usia anak, teksturnya naik bertahap. Jangan lupa asupannya harus mengandung gizi seimbang, dan tidak kalah penting adalah harus memperkenalkan rasa yang bervariasi dan juga enak dan lezat. Ayo moms, bisa kreatif moms, bereksplorasi, berinovasi untuk tumbuh kembang optimal si kecil. Oke, Dokter Dian, kita undur diri dulu. Semoga IG Live ini bermanfaat ya untuk para mama. Dan semoga si kecil tetap menjadi anak yang sehat, aktif, dan juga ceria selama di rumah, selama masa pandemi ini. Semoga kita semua tetap sehat dan selamat terlindungi dari infeksi COVID-19. Oke, kita undur diri dulu. Terima kasih Dokter Dian. Terima kasih Promina. Ya, sudah mensupport acara kita, mendukung acara ini. Sampai jumpa, Mas. Event selanjutnya.